Asosiasi Pedagang Kaki Lima di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Ini orangnya. Nah, siapa tahu kita nanti ketemu di pasar. Udah. Oke, siap. Nama apa? Jangan Bang Ipal. Iya, Bang Ipal boleh. Ya. Ketemu di jalan. Jadi beberapa dari PKL ini mungkin sudah pernah dengar macam mana kan? Naruli. Ya. Nah, ini Februli, Ketua APLI Kota Pangkal Pinang. Ketua DPD-nya. Berjual di mana Ketua? Jalur 2 Jembatan 12. Oh. Tahu Wak, pinggir jalan no? Kalau yang di dalam Nova di dalam, kami yang di pinggir jalan no. Tapi menikah nak lapak. Nah, tunggu dulu. Di sana nak padat soalnya ada. Oke. Jadi secara singkat PKL APLI nih. Asosiasi Pedagang Kaki Lima ini berdiri 29 Januari 1993. Berapa tahun? 2000 berapa? 93. 30 tahun. Ah, berarti dia pintar di sekolah dulu. 30 tahun. 30 tahun Bapak Ibu ya. Jadi bukan organisasi yang kemarin sore Sandiaga Uno pernah menjadi Dewan Pembina kita, Hatta Rajasa, orang-orang besar. Itu secara singkatnya ya. Jadi kehadiran kami malam ini di sini karena ditelepon oleh Rudi. Oh, mana Rudi nih? Rudi ya. Nilai tersangka ada. Jadi ada semacam cerita, katanya disuruh menghadap ke Kasatpol PP gitu ya. Pak Yamo Areva. Kebetulan beliau juga senior saya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, Bapak pada kesempatan ini tidak banyak. Yang pertama itu adalah persamaan persepsi. Apa itu yang namanya PKL? Yang namanya PKL adalah pedagang Kaki lima. Oh. Berarti kalau pedagang di BTC, Agi PKL dah? Agi yang di samping. Yang di samping, kalau di dalam dah. Oh, kuan lo. Tunggu angkat telepon lo. Halo Pak Ketua. Halo. Oh, kelak aku telepon. Oh, tengah no. Taruh. Kau taruh. Ya. Sepakat ya? PKL tadi ya? Oke. Oke. Lanjut. Yang kedua. Yang paling penting itu adalah Rod, ngapain nelponku nih Rod? Ngapain kini nelponku nih? Cancel bayi Pak. Orang sini. Yang kedua, ya, berkaca dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari penggusuran, pemindahan. Jadi kami minta Bapak Ibu itu kita itu satu persepsi, satu frekuensi, Satu pendapat. Satu jalur. satu komando. Nah, ya kan? Iya. Kalau Bapak Ibu di sini tidak satu pemikiran, Ya. ya, saya tidak berani jamin besok-besok Digusur. pasti ada yang namanya pemindahan lah, relokasi lah, segala macam, ya kan? Ya. Tapi kalau kita kompak, kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada negara. Negara siapa? PJ Gubernur, Kapolda, DPRD, Wali Kota. Kita harus sampaikan bahwa keberadaan PKL ini membantu pemerintah toh. Jelas, sudah Coba jelas. kalau semua orang ini jadi pengangguran, nah makan apa kita nih? Benar. Daripada kami maleng. Daripada maling. Kami berjual kan secara halal. Nyari duit. Jadi Daripada kami minta. intinya PKL itu menggerakkan ekonomi, betul? Betul. Masuk bapak pemerintah. Benar tuh. Tapi dasarnya itu harus satu pemikiran. Ya, satu pemikiran itu harus satu suara. Jangan nanti misalkan, oh, si Arianja karena dekat dengan si Anu, wah, bunga-bunga ya kan? Jangan. Atau si Rudi, nak nyala berjual di sini, tidak boleh. Kalau prinsip kami itu di jalur 2, satu pindah, semua pindah. Benar. Nah, itu yang namanya satu kesatuan. Saya bicara begini,
keras, bukan hanya di depan Bapak Ibu, di depan Ketua DPRD saya sampaikan ini. Ketika PKL berapa puluh orang saya bawa itu? Kurang lebih 70. Waktu mau digusur itu di jalur 2 itu, kami bukan demonstrasi sebenarnya bahasanya, kasar ya, audiensi gitu. Saya sampaikan, dan sampai sekarang PKL di jalur 2 yang berjumlah 86 orang itu masih bisa nyari rezeki di situ. Itu intinya, ya, itu intinya. Ya. Satu suara di bawah komando Februli Ruli Gondrong. Inilah ketua APKLI yang saya tunjuk, yang saya percaya bisa menaungi, bisa mengawal kebutuhan PKL di Kota Pangkal Pinang, karena saya mengurus provinsi. Ya, begitu ya, ketua ya. Siap ya. Siap. Oh, kalau masalah nyali jangan tanya ke Ruli nih. Tidak. Oh, memang harus berani Harus memperjuangkan berani, benar. kepentingan Bersama perut masyarakat. orang. Benar, jangan perut sendiri. Jangan perut sendiri. Nah, Begitu ya. bersama ya. Gimana yang di belakang setuju dah ini? Kalau tidak setuju ngomong. Setuju. Asal dukung kami ini kami setuju. Harus jelas-jelas kita bicara. Ya. Jangan Setuju. sampai nanti begini. Saya misalkan saya akan menghadap si A, si B, si C, tapi kalian tidak ada di belakang saya. Oh, saya tidak mau. Saya banyak kerjaan juga. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu, ayo kita satu komando, mari kita. Yo. Gaskan. Tapi ada tapinya. Oh. Jagalah pula kebersihan. Ya. Sip. Betul. Kami selalu tuh. Jangan pula nanti nak bayar kebersihan ikan nih berengut. Nah, benar. Kami Berapa bayar kebersihan? kemarin 5.000, sekarang kami lagi Dari 5.000 berapa per hari? per hari. Per hari. Dari siapa? Dari pedagang kami ngumpul Satu orang dulu ngomong, berapa satu hari? 5.000. 5.000 kali 30. kali 30 malam minggu. Oh. Ada tambahan 10.000. Sesuai lah be. Ada yang jualan dogan enggak di sini? Ada. Ada. Bayar lebih sih. Oh. Malu. Boleh lah pernah ditelepon kepala dinas. Macam mana yang kau take nih? Oh, sampah gelas segunung. Nyanak bayar 20.000. Kataku suruh nyala bawa Pak. Ya, jadi tolong jangan disamaratakan gitu. Ya. Kalau ada penjual dogan tuh bener-bener dibayar tuh supaya nanti kan kita yang ditelepon. Oh, naik ke koran malu kita ya. Ya. Jadi kita usahakan Bapak Ibu, kita itu jangan banyak komentar di medsos, karena kita ini mau cari rezeki. Benar. Nggak usah viral-viralkan, nggak usah. Kami lah capek ngurus yang viral-viral. Kami tidak villa tak, Pak. Oh, jadi Cuman nanti pasang. kalau seandainya maaf Ini tarik dikit. Pak Pol PP datang hari ini, Ya. Tarik dikit. nah kita bicara. Kita Nah, bicara maju, bahwasanya yang ada di sini adalah anggota APKLI, betul? Betul. Ya. Betul dah ini. Betul. Betul. Syarat menjadi anggota APKLI itu ya kirim KTP, nanti dibuatkan KTA kepada Ruli. Nanti akan kita tunjuk di sini satu orang untuk mengurusi nih. Koordinator. Ya, sip. Oh, sepakat oh? Oke, sepakat. Sepakat. Jadi malam ini dikirimlah KTP-nya supaya nanti dibuatkan KTA. Ketika Bapak Ibu sudah pegang yang namanya KTA, berarti sah menjadi anggota APKLI. Sip. Ada iurannya nggak? Ada, tapi tidak pernah saya pungut. Karena apa? Nantilah. Ada, kalau dari pusat itu 5.000 per bulan. Tapi Oke. pernah saya pungut? Belum, ya. Oke. Kita lebih baik terus terang. Karena Oke. apa? Kalau kami misalkan menemui, saya suruh lawyer mendampingi PKL. Ya, kan perlu juga beli minum. Ada? Benar-benar kau ini ada. Jadi kita itu transparan. Nah, saya memimpin APKLI ini, mendirikan APKLI ini di sini karena saya juga dulu mantan PKL. Saya berjual di Kerkop. Jadi saya ngerti urusan yang namanya PKL. Saya ngerti bagaimana berurusan dengan pemerintah. Kan begitu? Ya. Ya. Jadi yang terakhir. Kalau mereka datang
ya saya harapkan Bapak Ibu kumpul lagi di sini. Iya Ya. kan? Nah, jadi Pol kalau PP maksudnya. sebelum datang carilah cuan dulu sebentar. Ada? Oke. Kalau nya datang kumpul di sini. Oke, sip. Ini semua PKL yang di sini lagi ada enggak yang di sana? Yang ada udah apa? Ini mewakili bayi siko-siko. Oh, udah apa? Berapa banyak PKL di sini? Kurang lebih berapa yang Kalau yang 20 yang aktif 20 lebih. Yang aktif 20 lebih. Jadi nanti dibuatkan grup Aktif. WA. Oke. Ya. Di grup WA. Ya. Di grup WA itu hanya urusan posting makanan, promosi ya. Jangan posting yang aneh-aneh. Jangan posting video. Ya, yang aneh-aneh. Ya toh? Jadi ribut. Itu pengalaman ya. Jadi yang Oke. bisa diposting di sini jualan ayam, jualan cabai murah segala macam. Ya, kami di Dialova begitu. Di jalur 2 begitu. Di ATM begitu. Saya minum dulu. Minum lah. Ya, silakan. Silakan, Pak. Nah, ini aja. Ini, Pak. Ada pertanyaan? Pertanyaan, Pak. Saya pertanyaan. Siapa namanya? Luna, Jualan Tinggal yuk. di mana? tinggal di Kampung Dol. Jualan. Oh. Jualan mie ayam di bawah. Oh, terus. Pertama sama kami. Jadi setuju dah kawan-kawan masalah listrik, kami minta tolong. Cuman nih cara biar listriknya Jadi cuman gini, nih. ada fasilitas dari pemerintah namanya SPLU. Kami sudah pernah mengurus itu di 2 titik. Iya. Di jalur 2, di mana sih Pak? Di Dialova dan di alun-alun. Iya. Tapi ada tapinya ini, Iya. karena ini adalah fasilitas Umum. negara, Adalah mereka itu agak susah menaruh satu titik di sini. Tapi tak apa-apa, kita nanti akan coba bicara dengan manajer PLN Pak Saryanto, kawan kita, bisa tak ditaruh satu titik, ya, 2 titik lah. biar kami baca lah. Tinggal pasang Ah, kabel, ada. pasang semuanya. Jadi ikat lah yang isi. Token kami Token. bersedia. Oh. Yang penting di situ ya tempat tahu misalnya si kokadu, Ah. kami baca berbagi, kami bisa berbaris tuh berbagi ya cuman nih isi token nah. Oh. Ah. Sementara ini pakai apa? Minta lampu nih kami berantakan sekali lampu Karena itu padam. tadi kalian kan tidak satu suara. Dulu ada anggota saya di sini jualan sosis, suami istri, tidak tahu lagi. Terus? Pindah mungkin. Ya. Yang paling terakhir, Ya. ya, yang paling terakhir, permintaan saya kepada Bapak Ibu ini, kalaulah selesai berjual, nanti kan ada kas kalian tuh, belilah pula plastik, ya kan, taruh yang benar-benar. Karena apa? Kalau tukang ngambil sampah itu komplain, ya telepon kasat, Pol PP ada alasan datang ke sini, ya kan? Oh nak nih, nak tuh, nak segala macam. Kita tahu yang begitu. Jadi kita tunjukkan, Bapak Ibu, bahwa kita ini berjual tuh tetap harus memperhatikan kebersihan, ketertiban dan segala macam. Sepakat? Sepakat. Nah, yang ibu di belakang sepakat? Mau nyal. Cuman ya, sudah kan sekarang kita juga jaga lapak kita masing-masing, jaga kebersihan masing-masing Pak. Jadi sampah berantakan. Tahu lah. Jadi kan kalau si orang misalkan sampahnya 2 kilo misalnya, jadi kalau dikumpul-kumpul ini kan 1 paper bag yang besar. Orang di situ dikumpul jadi 2 misalkan atau 3. Tapi yang jadi masalah siapa yang tukang buang sampah yang banyak tuh Pak? Yang mendingan bawa pulang masing-masing. Nah, jadi Atau aku dibakar potong ya. masing-masing. Ya. Aku jelasin sejarah yang di jalur 2. Iya oke. Alhamdulillah. Hah? Suaranya agak kencang. Biar kedenger belakang. Nah, jadi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Mohon maaf kalau itu bahasa aku campur bahasa Bangka. Tapi lah kami ke bahasa Bangka. Iya. Ngerti lah. Jadi perkenalkan, namaku aslinya Februli, dipanggil Ruli. Alhamdulillah aku dipercayakan dari APLI untuk menjabat ketua yang di Pangkal Pinang. Nah, kebetulan Ruli ini juga kalau pegawai di BBG, jual susu, peternak mampir BBG. aku di situ. Tahu. Tapi alhamdulillah profesiku masih PKL, pulang pegawai aku jualan di jalur 2. Di Metan 12. Jadi kayak gini, secara umum bahkan PKL ini kan kita ini masih dianggap sebelah mata kayak pemerintah. Jelas. Karena apa? Jelas. Karena kita ini jorok lah, apa segala betul, macam. ini lah, Maka kami pikiran. berharap dengan bergabungnya APLI, PKL kita itu berstandarisasi. Artinya apa? Kita siap jaga kebersihan, ketertiban itu yang kita itu. Ya. Higienis makanan apa? Pelayanan. Itu yang kita tunjukkan. Harga. Oke. Harga. Sip. Oh, jangan asal pasang harga ini lama-lama, ya Nah, kan? jangan Kopi kita asal tadinya jualan. 15, pasang 20, ya kan? Jangan. Salah sampai Bahaya lah tuh. semuanya ada deh lah. Itu merusak.
Nah, jadi kalau di jalur 2 itu terus terang baik yang ku tekankan itu kebersihan. Ya. Nah, itu utama tuh kebersihan tuh. Jadi ku minta istilah kita ini karena berhadapan langsung bersinggungan dengan pemerintah. Itu yang jadi kendala utama tuh. Makanya ku tekankan dengan yang di jalur 2 tuh kebersihan yang paling utama. Siapapun pokoknya, makanya kalau di jalur 2 itu ada batas-batas lapak aku kasih. Oh. Batas-batas ini lah si A si B, karena kan ada yang pakai mobil. Jadi kita situasional lah, artinya kan tidak mesti harus meter kali meter, tidak perlu. Yang penting inilah batasnya lah, jangan ditambah lagi kadang. Benar. Nah, tuh Kami pun pajak kalau gitu tentukanlah lapak masing-masing itu berembuk kalian. Kami juga lah kayak itu lah di sini. Lah berembuk bila perlu belilah cat sebentar dikit. Tuh. Kami lah sambil Nah, sini. daripada untuk itu sejarah mending kami kalau di jalur 2 itu namanya setiap hari Minggu ada uang kas. Semua PKL baik itu PKL maupun pengurus tuh bayar. Tujuan tuh apa? Itu beli alat kebersihan. Sip. Kayak sapu, kayak apa segala macam. Nah, jadi kita tidak ada beban lagi. Kelak nih sampahku dikit lah, aku nak bayar orang banyak. Jangan. Sip, Jadi 5.000 per minggu terserah lah menin di sini ya, terserah. Terserah. Itulah pengeluaran pemasukan kelak di grup tuh. Nah, untuk koordinator yang mana dipercayakan koordinator setransparan mungkin. Insya Allah kalau kepercayaan kayak gitu, insya Allah kompak semua. Benar. Jadi Kayak kita satu itulah. suara. Nah, masalah ketertiban, itu tadi kita jaga, kita satu suara. Terus kalau masalah kebersihan tadi macam mana ya ketua? Oke. Tong sampah bagus tak? Kumpul sampah ya. Nah, harus ada tunjuk koordinator tuh artinya untuk mengontrol. Nah, jadi jangan saling menyalahkan kemudian. Benar. Itu Harus tujuan. jelas. Harus jelas. Tunjukkanlah ada berapa orang, ada perlu banyak, ada kewap, kalau banyak Campur kepala, tangan. banyak pemikiran. Benar. Nah, cukup Satu aja, satu atau dua untuk pengurus. Nah, kalau 3 jangan 2 lah untuk mengontrol, saling kontrol. Benar. Kalian tunjuk, itu. Nah, mungkin sedikit itulah untuk sejarah untuk di jalur 2. Insya Allah. Samira aturan kawan-kawannya ada pertanyaan. Seandainya ada Kasat Pol PP datang, bersediakah dari Akli untuk mendampingi, bisa menghadapi? Jadi gini ya, kawan-kawan. Siapapun, garis bawah itu. Kita ladeni dengan bahasa yang sopan. Ya kan? Jangan pula reaksional, ya kan? Jangan aneh-aneh lagi. Ya, sopan baiklah aturan. Sampaikan, Pak, kami di sini tetap kita bahasa yang sopan. Pak, kami cuma berjual dari sore ke malam. Nyari makan. Kami jaga. Nyari makan lah. Nyari makan. Kami jaga kebersihan segala macam. Makanya saya tidak bisa bicara terlalu vulgar kepada Bapak Ibu. Misal misalkan ada anggota datang segala macam, ini anak minta rokok sebenarnya, tapi karena tidak dikasih rusuh, akhirnya kita rugi semua. Benar Benar. Itu jadi harus ada kan mereka datang ke sini pakai bensin misalkan segala macam ya. Tapi kalau kita satu suara, ada koordinator. Ngurus ya. Jangan pula korupsi dia. Ya kan? Jelas. Yang dikasih cuma 2 bungkus rokok misalnya kayak kawan-kawan tuh datang LSM, media segala macam. Lah difoto, dibuat berita. Akhirnya besoknya apa? Panas kuping PJ, panas kuping Kasat Pol PP. Ya, jadi taruh anggota di sini, akhirnya kita bubar. Mau? Enggak. Jadi harus pintar-pintar. Saya juga mengelola klinik pintar-pintar. Tidak bisa kita pakai kacamata kuda. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalian berembuklah nanti siapa yang paling senior di sini. 1, yang mau berkorban mengurus kawan-kawan di sini. Kan tidak mungkin saya tiap hari di sini. Iya. Harus satu orang yang kompak. Bayanglah dari jalur 2 ke sini. Kami kita tidak butuh waktu kan. Benar. Jadi harus ada koordinator di sini. Nanti kita buatkan SK. Jadi ada apa-apa segala macam itu tanggung jawab Akli. Itu tadi. Permintaan saya, kita bangun Akli ini menjadi bergengsi. Ngerti? Ya, pernah kan ke Jakarta? Pernah. Ke Pecenongan pernah toh? Ya. Bapak Ibu tahu tidak berapa satu titik lapak di Pecenongan itu dari
lepas maghrib sampai subuh. Puluhan juta per bulan. Karena apa? Mereka satu kompak, makanannya oke, segala macam gitu. Jadi jangan berpikiran sempit. Oh, aku cuma 3 bulan di sini, suka-suka saya lah, tidak bisa, tidak boleh diakui begitu. Harus yang berkepanjangan. Begitu. Ngerti ya? Iya. Ya, Harus ngerti. satu frekuensi ini. Ya. Karena akli di seluruh Indonesia juga satu frekuensi, satu pemahaman gitu. Jangan macam-macam. pemikiran. Ngerti ya? Ngerti. Ada pertanyaan yang ke belakang? Nah ini Pak. Tidak. Oh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat malam untuk kawan-kawan. Terima kasih Bapak yang sudah kunjung sini Pak, terutama masukan-masukannya. Yang ingin saya tanyakan masalah APKRI tadi. Jadi setelah pengumpulan data KTP itu ya, KTP aja ya Pak ya. KTP sama foto penjual. Foto penjual. Foto di depan lapaknya masing-masing. Foto dan Kasih tunjuk KTP. dulu, Pak. Setelah itu kirim ke kemana itu Pak? Ke Bapak tuh. Ke Nomor saya Ruli. ke Ruli. Selalu deh. Nah, jadi maksud saya itu Pak, Kalau diakui. kalau mendengar dari ucapan Bapak tadi kan kalau akli ini kan ada kekuatan hukumnya nanti. Jadi kami sangat setuju Pak. Kami rasa pedagang sini mau semua ikut nanti. Ya lalu masalah koordinasi di sini Pak, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Memang kami di sini setiap pedagang itu tiap malam itu dipungut 5.000. Saya biasanya tukang nariknya, kalau saya nggak berdagang ada juga yang mewakilnya. Jadi seandainya ini kadang itu Pak, di sini nih kalau udah jam 10, kadang nih belum ada, maaf ngomong itu penglaris, jadi saya nggak nari. Asal jujur aja, belum maaf bang, nggak ada penglaris, udah tahu ngapa lah. Kita ini kan sama-sama pedagang sama ngerti. Selanjutnya Pak, kalau pedagang di sini ada 2, sebelah sana ada juga. Nah itu termasuk tanggung jawab sini juga Pak. Ya. Ini juga saya pingin curhat sedikit Pak sebelum ini Pak. Yang kami dilema itu yang dipanggil Satpol PP itu, kami ini tanpa pemberitahuan. Nah, itu yang dilema kami itu Pak. Seandainya sebelumnya atau 3 hari sebelumnya dipasanglah spanduk ya tanggal sekian nggak boleh lagi jualan sini. Tapi kalau tiba-tiba kami dilema Pak. Nah, jadi kami ini makanya kalau dengar masukan-masukannya itu kami kan minta solusi yang terbaik lah tentunya di sini. Harapan kami ini bisa berdagang terus di sini Pak. Gabung sini lah Bot. Jadi itu aja Pak untuk sementara. Tuh, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kawan-kawan ada yang mau ditanya silakan. Ini jadi yang dipidani lah berapa hari? 2 hari. 2 malam Baru dengan ini ya. 2 malam ini. 2 malam dengan ini. Lah, luar biasanya mau nunggu durian kayak kalah. Anakku sampai nangis. Anakku 2 ekor nangis Pak semalam. Minta ampun mamanya mau ke mama aja ngate. Memang asli autan. Sebotol dak deh mempan. Minta ampun ya Tuhan kami dipajak tidur juga. Dipajak masak kamu. Nangis anakku. Ku sampai sedia judi nak sekolah tinggi-tinggi. Jangan lagi nurut mama ke papa nyeri duit kayak Nisaroa. Nah, itu kan tujuan Bapak Ibu toh. Bener. Ada anak di rumah yang mau kita bayar Iya, sekolah. itu Kita tujuan belikan kami, Pak. susu biar dia cerdas, betul. Sekolah tinggi. Ah. Sekolah kami gini sekolah tinggi anak kami Ah. setinggi mungkin Pak. Karena apa? Biar jangan kayak mak ke depan. Bener lah. Jadi ada pertanyaan? Itulah Pak. Tadi Cuma ada minta tuntutan mereka ini kayak gini. Apa? Pungut tanah. Belum ada pemberitahuan, Ya. sudah ada itu tanpa pemberitahuan langsung suruh gusur gitu. Suruh pindah. Makanya saya bilang Bapak Ibu, ya kita ini kan baru kenal kan? Ya. Baru kenal toh. Yo. Benar. Ke depan kalau saya sudah kenal Bapak Ibu ini satu persatu, Ya. ya, saya bisa kasih tips, cara macam mana cara, ya kan? Kami ngurus APKRI ini jalur dialog Bapak Ibu. Tiap minggu kami itu, oh mau digusur, tanya ini. Banyak ya Pak, mana digusur? Macam Kayak mana? kerepotan tuh. Jadi Bentar Pak ya. intinya ya Pak adalah satu komando. Ngerti tidak satu komando? Tahu Satu suara. Jadi kalau misalkan ada rencana penertiban segala macam,
orang tuh kan lah tahu lah, oh itu anggota APLI, mereka tuh kan telepon kita, Oh ya. telepon kita, tapi itu tadi kita lah yang menjaga rumah kita ini. Benar. Setuju. Dan pajak tidak usah yang namanya tidak perlu berhadapan dengan mereka lah, kira-kira begitu. Benar. Singkatnya. Tapi pun harus kita berhadapan, ada Ruli. Saya bilang sama Ruli dulu, kalau kamu saya tunjuk jadi ketua, harus siap pasang badan. PKR itu telepon jam 2 pagi, kamu harus angkat. Betul, HP-nya tidak pernah mati memang. Izin Pak. Ya. Ya. Jadi terima kasih, saya rasa Perkenalkan nama Pak. Biar nama saya Bro Kadir. Oke. Kebetulan, sebagai pedagang di sini nasi bakar. Jadi saya rasa memang kita harus bergabung ke APLI ini karena memang harus ada organisasi yang menaungi para pedagang khususnya di bukan hanya di seluruh provinsi, termasuk juga kita di sini. Karena pengalaman kami kemarin tiba-tiba sebetulnya hari sebelumnya kita sudah ada dialog dengan Satpol PP. Sudah dijadwalkan kita akan rembuk malam ini. Tapi ternyata besoknya datang lagi yang katanya pimpinannya atas instruksi dari PJ katanya ini harus clear hari ini. Bahkan ada yang diintimidasi kalau kau tidak angkat dalam waktu 1 jam akan kami angkut. Ya ini pengalaman kami Pak. Sehingga ke depan kami ingin apapun yang menjadi aspirasi kami melalui APLI akan bisa disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, problem kami sekarang ini kalau dengan direlokasinya kita ke sini, diturunkan di sini, pertama lampu tidak ada. Ya kan, kedua suasananya nyamuknya luar biasa. Nah, kami nih macam malaria malam-malamnya macam ini. Sehingga kami berharap dengan hadirnya APLI di sini, mungkin APLI mengupayakan supaya kami bisa kembali ke sana. Karena kita ini cuma pedagang sore sampai malam. Di mana? Di jembatan, Jembatan itu ya, di situ Pak. Kenapa kami ingin di sana Pak? Karena memang pengunjung ini kan menginginkan ada suasana laut. Itu yang mereka kejar, itu yang menjadi nilai jual Pak di sini Pak. Bukan mereka mau datang ke jajan di sini Pak semata-mata, tapi Sebenarnya jangan sambil salah. Satu orang ngomong, saya pening dengar. Jadi itu yang menjadi daya tarik. Kedua, hadirnya kami di sana sebetulnya menghidupkan ikon bubble jembatan emas ini, ya kan? Sehingga kalau kita bisa dagang di sana, kita tidak perlu lagi ngidupin aki seperti ini Pak, karena gelap. Bahkan ada masih saudara kami sana yang terpaksa sampai detik ini belum bisa jualan karena akinya belum ada, gensetnya bermasalah. Ini omset kita semenjak pindah di sini Pak, 80% turun. Mungkin 1-2 yang di atas ini masih bisa menikmati, tapi di sebelah sana masih banyak yang Bawah. Oke. Ya, itu Pak. Sedikit sejarah ya, saya tidak mau mengungkit apa yang dilakukan APLI. 2020, satu-satunya organisasi yang memperjuangkan supaya KPM, komunitas pasar malam buka di titik desa itu, kami Pak. Bahkan banyak oknum, Kapolsek segala macam, akhirnya kami berseberangan. Karena kami langsung laporan kepada Pak Kapolda waktu itu Pak Anang. Intinya gini, ini kan posisinya kita masih bernegosiasi, betul? Iya kan? Kita bernegosiasi ini sekarang. Kita kan tidak tahu mereka itu bawa transit ke sini, penertiban, kita tidak tahu kan? Jadi maksud saya yang pertama itu kita satu suara dulu. Yang bicara nanti apakah si Rudi yang bicara? Kalau kami nggak ada di sini, kalau Ruli, saya yakin kalian telepon 30 menit dia datang. Tapi satu suara gitu. Jangan diam, bersuara. Itu yang saya mau. Iya kan? Jadi nanti misalkan, oh ya kita audiensi dengan Ketua DPRD Bang Herman, harus ikut. Oh Pak, aku nak dijual, semua orang nak dijual. Jangan mementingkan perutnya sendiri. Siap menyiapkan meluangkan waktu. Iya, meluangkan waktu, jangan nak jual sendiri. Saya lebih baik pahit ngomong malam ini Bapak Ibu, supaya ke depan kita ada saling pengertian. Ya kan? Jangan ke kemarin, mau menyuarakan segala macam, yang datang cuma 70 orang, janji kita 300. Di mana wajah saya? Saya bilang anggota saya 500-an Pak, yang datang 70 orang. Jangan, kalau memang anggota di sini 20 Pak.
Ya. Kalau ada yang berhalangan, datang apa lah, no? Kompak, bersuara. Siapa mau kita temui? PJ kah? Ketua DPRD kah? Malam ini akan saya kirim ini ke Ketua DPRD. Ke Pak PJ pun saya WA malam ini. Kondisi begini. Tapi ada tapinya. Kita juga tidak bisa ngotot. Aku tidak mau membela PKL dalam posisi salah. Tapi kan ada cara. Bagaimana supaya betul kata Bapak itu tadi. Bagaimana supaya ini menjadi ikon. Orang Pak, oh kalau di sana Pak, kalau udah ada PKL, begal Pak. Kriminal, Orang mabuk. prostitusi. Setelah ada PKL kami Pak, sekarang ini aman, betul? Benar. Itu paradigma yang mau kita sampaikan kepada pejabat. Oh iya ya, gitu Pak. Kalau Pak kami tidak didengar Pak, ditaruh 20 personel di sini, siapa yang berani lawan? Kurasa pasti lari, cuman kulai terakhir. Oh. Serius gue, ulah banyak bertemu orang Pak, bukan 1-2, ya. Jadi merasalah kalian ini sepenanggungan, satu rasa. Jadi kalau si Rudi ditekan, kalian juga harus merasa tekan. Oh biar nyala mati, jangan macam itu Pak. Kami juga tidak galak melindungi. Harus satu suara. Oh, Pol PP mau datang, kumpul di sini. Kumpul itu tandanya kita ini satu kepentingan. Oh Pak, kita mau bikin bagus nih, mulai dari posisinya. Jadi orang tuh nyaman Pak. Oh gimana ya, kalau 2 baris ini macet atau bagaimana? Nah kita atur, ya kan? Kita atur. Ada yang harus. Jadi bagaimana cara supaya ini jadi ikonik? Jadi malam minggu orang full. Bila perlu ada musik, bayangan saya tadi ada musik di sini. Dulu kan ada jazz on the bridge, musik di jembatan, dulu ada di sini. Nah itu nanti kita sambil menyelami seperti orang pacaran, ya kita sambil ngerti. Tapi silahkan cross check bagaimana kinerja Apli selama ini. Saya bilang sama kepala daerah pun saya tidak segan-segan berseberangan. Kalau urusannya perut, tapi Bapak Ibu juga yang dipimpin ini harus dengar ketuanya, Ruli ini harus dengar, informasinya harus jelas. Jangan yang Pak kami ada Satpol PP Pak 3 orang Pak, nah ini lupa anak mau monitoring, ada ajaklah pula makan. Oh makan lu Pak, ngopi dulu, ada cak nya pergi, bener Pak? Oh jangan dibiar. Ada LSM misalkan ada wartawan, oh nggak biar macamnya, suruh menemui Ruli apa Rudi koordinator, karena begitu dia naikkan berita dia kirim ke si A si B segala macam, ribut. Oh memang itu tidak boleh dijual di situ. Akhirnya pemerintah, oh ini laporan masyarakat, ditindaklanjuti. Ya jadi pinter-pinter, ya pinter-pinter. Aku yakin Bapak Ibu ini, mohon maaf, dari segi usia saya masih muda Pak, saya masih 17 tahun. Ya, 2 kali lipat kali Pak. 2 kali lipat, benar. Agak lebih lagi. Lebih Pak. Jadi kalian berembuklah nanti di sini. Siapa yang kalian tunjuk satu orang untuk mengurus ini. Satu kriterianya komunikatif. Dia bisa bicara dengan lurah, dia bicara dengan LSM, dengan ormas segala macam. Komunikatif, ya, sopan. Ya, jangan meledak-meletup, ribut lah. Dan benar-benar mau menjadi pemimpin. Jangan pula saling curiga. Ya, itu yang bikin rusak Pak. Sudah enak jelas. Oh, Jelas. jadi iurannya berapa? Harus Dibuat. Oh ini iuran hari ini. Nih, cak. Yang belum, si Anu. Harus pahit Pak. Benar, Harus harus pahit. jelas. Ya, Transparan, ada yang jadi tahu semua. Oh, tak boleh yang nggak enak Pak. Pengeluaran berapa? Tidak Ya. perlu. Benar. Pahit-pahitlah sekalian demi anak kita di rumah. Benar. Anak Betul. kami ini berjuang kami ini Pak. Karena saya sudah bilang sama pemerintah, saya ini disumpah, sudah dilantik saya di kantor gubernur. Berapa orang yang datang? 200 orang PKL saya undang. Hah? Itu udah? Saya udah disumpah, saya ini akan menaungi PKL. PKL yang bener. Menikah berkelahi pula. Enggak, ngurus kak nih. Berkelahi misal loh. Rudi berkelahi kayak Cuna ini masalah geser-menggeser nih. Roh, ini malah
Pak, mau nih berkelahi kayak anu nih. Biar biasa biar yang macam kawang urusan. Dara mengi sini bersaudara, Pak. Ah, Inti itulah. Persaudaraan kita, persaudaraan perut. Saudara. Bapak Ibu nak berjual malam ini, oke 3 hari ke depan lagi pacak. Hari keempat nak pindah ke mana? Pindah ke pasar pagi bisa. Pindah ke BTC bisa. Ya, Bisa di sinilah. Maka kita harus rawat ini barang. Itu aja. Ya. Oke. Kalau lama-lama habis suara saya. Makasih santai Jadi, aja, Pak. Bapak Ibu, Minum. saya terima kasih. Saya ini kan dari Medan. Suara saya ini agak meletup. Nah, tolong dimaklumi. Ya, tolong dimaklumi. Jadi kalau nanti beliau datang, kata si Rudi datang, Rencana kata kita kumpul lagi di sini. Sementara Oke. itu Bapak Infonya Ibu lebih lanjut, Pak. menjuallah dulu. Ada? Oke, sip. Sip. Jadi gini, Apkli ini ada slogan. Jadi kalau saya bilang, Apa? jadi kalau saya bilang APKLI tolak penggusuran, dukung pemberdayaan. Tolak Tagline kita itu Pak, tolak penggusuran Pak. Jadi makanya pemerintah benci kayak gini. Oh, nyala biar kerok. Ya, bisa ya. Kita latih dulu ya. Apa ya, Pak? APKLI Tolak penggusuran. Pemberdayaan. Udah tahu, Pak. Oke, terhadap Pak. Dukung pemberdayaan. Hah? Tolak Tolak penggusuran, dukung pemberdayaan. dukung pemberdayaan. Ngerti dah? Cepat, cepat, deh. Cepat. APKLI Tolak dukung pemberdayaan. Tangannya gimana Pak? Tangannya gini ya? Yang Ini tidak ada, yo. yang kiri, yang kanan terserah lah. Yo, 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 yo. Mana suara ibu nih? Ada suara. Ya, suara aku Bapak. Cepat. Dengar. Cepat. Cepat. Ada ingin lagi, Pak? Nah. Jadi, Ya, cepat.